Ini mohon maaf telat Oke. nih ngurusin anak-anak dulu tadi. Ya, nggak apa-apa Pak Rizal. Terima Pak kasih Yuda ada atas yang komentar. menarik di chat nih. Boleh. Jadi salah satunya dari Bu Aini, Mm-mm. melihat proses pendidikan saat ini tuh yang pertama masih teacher centris, gitu. Kemudian dari Bu Sofi, beliau mengatakan yang saya rasakan siswa terpaksa menerima pelajaran yang belum tentu sesuai dengan minat dan bakatnya gitu. Dilihatnya dari kurikulumnya karena masih tujuan akhirnya itu nilai. Iya. Mungkin masih monoton di Indonesia nih. Baik. Ada lagi Miss Ica? Itu doang, ada baru dua Ya, di baik. chat. Yang menarik tadi, terima kasih Miss Ica. Yang tadi dari Pak Rizal bahwa malu-malu ya ketika misalnya kita berada di Zoom meeting, di ruang Zoom meeting ini gitu ya, sama seperti anak-anak kita nih, guru-guru juga kelihatannya malu-malu nih untuk ngasih masukan, ngasih pendapat gitu. Ya, inilah sebuah proses sebenarnya dalam pendidikan kita bahwa ternyata malu tadi gitu ya, itu bisa jadi dimulai oleh si guru itu sendiri. Baik, sekarang kita masuk ke slide berikutnya ya. Slide ketiga. Baik teman-teman, apa nih yang bisa teman-teman ceritakan dari gambar ini? Boleh, gantian nih. Tadi ada Rizal, di sini ada. Saya pengen denger dong Pak Morgan nih. Silakan Pak Morgan, boleh dong. Ada Pak Firman juga. Assalamualaikum Pak Firman. Baik, Pak Morgan dulu silakan Pak Morgan. Kalau ngelihat gambar ini, boleh nggak saya minta tolong dijelaskan dari gambar ini? Ada Pak Morgan? Pak Morgan? Oh, oke. Pak Firman, mungkin sinyalnya kurang baik. Pak Firman boleh? Assalamualaikum Pak Firman. Wah, ini juga kelihatannya sinyalnya kurang nyambung nih. Baik, kita beralih ya ke yang lain, boleh dong tunjuk tangan atau kasih pendapat. Boleh? Ada Bu Sarifah ya. Bu Sarifah boleh Bu Sarifah? Boleh. Assalamualaikum Bu Sarifah. Bu Sarifah belum ada suaranya nih. Pak Morgan udah di unmute nih, mungkin bisa Oh, kasih. Pak Morgan, monggo Pak Morgan. Silakan. Ya, menurut saya kedengeran Pak suaranya? Kedengeran. Menurut saya dalam menerima pembelajaran ataupun kita belajar, baiknya kita mengisi pikiran tuh kosong dulu. Nanti kalau sudah nanti kan sedikit-sedikit tuh diisi dengan air, jadi lama-lama pikiran kita akan terbuka gitu Pak, penuh. Oke, terima kasih ya Pak Morgan sudah mau berbagi cerita nih. Baik, saya penasaran sama Pak Firman nih sebenarnya nih. Pak Firman, boleh Pak Firman? Halo, Assalamualaikum Pak Firman. Belum ya? Miss Ica belum ya, Pak Firman ya? Iya, belum Pak. Oke, siapa lagi? Satu lagi boleh? Dari ibu-ibunya dong, boleh? Ada Bu Cahya, ada Bu Kiki, ada Bu Okta, ada Bu Atau Bu Ovi. Rizka mungkin. Bu Rizka. Oh iya, boleh Bu Rizka, boleh. Dari Cibinong nih, deket nih. Silakan Bu Rizka. Monggo. Boleh di unmute dulu. Monggo. Oh, mungkin diskusi di slide selanjutnya kali Pak Yuda. Oke, baik. Ya, kita lanjut aja ya. Baik, teman-teman sekalian, seperti tadi yang sudah disampaikan, bahwa ini ada teko nih gambarnya. Aduh.
Sebentar. Aduh, maaf. Ada teko ya, maaf. Ada teko, kemudian di bawah ada gelas. Bahwa teko itu mengisi gelas, begitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau lihat slide berikutnya, ini dikatakan bahwa kalau ada teko yang diisi oleh kopi gitu ya, maka isi gelas yang di teko itu pasti kopi atau yang lain? Pasti kopi kan, bukan teh lah gitu ya. Apalagi susu gitu. Kalau tekonya kopi, maka isi gelasnya juga kopi. Nah, ini yang terjadi di sekolah-sekolah kita. Apa yang guru berikan itu yang siswa terima. Begitu ya teman-teman ya. Jadi apa yang guru berikan, siswa terima. Kalau gurunya salah, itu yang pemahaman itu yang didapat oleh anak, dan anak itu pasti akan ikuti gurunya. Coba deh buat teman-teman yang sudah berkeluarga, yang anaknya sebelum COVID mungkin sudah bersekolah, itu paling susah ngasih tahu ke anak dibanding kalau guru ngasih tahu ke anak. Jadi kalau orang tua itu ngomong, "Nak, coba ini tidur segera gitu, atau kerjakan PR-nya, PR-nya misalnya jam 8 gitu ya, udah malam nih, enggak nanti aja gitu." Nanti kalau guru yang ngasih tahu itu bisa cepat dikerjakan. Nah, itu sepertinya kondisi kita di dunia pendidikan kita seperti itu. Yuk kita lanjutkan ya. Nah, teman-teman tolong slide ini dibaca dalam hati masing-masing ya. Monggo. Oke ya. Maka pertanyaannya adalah nih, yang pertama nih. Siapa yang mau jawab boleh. Menurut teman-teman dari wacana tadi, apa warna planet Mars? Boleh merah. dong? Merah, Pak. Merah, bagus. Terus yang kedua, kenapa disebut planet Mars? Kenapa disebut planet merah? Planet merah, maaf. Iya. Karena apa ya? Boleh dong? Bukannya warna merah. Kenapa planet Mars itu disebut planet merah? Karena tadi jelasin apa? Ada permukaannya warna merah, ya betul ya. Yang ketiga, menurut teman-teman nih, berapa jarak rata-rata jarak dari Mars ke Bumi? Ada yang ngeh nggak nih? 249,1 juta. Subhanallah, bener dari Mars ke Bumi? Atau 264 ya tadi tuh? Jauh. Jauh, betul. Matahari bukan tadi 249. Itu ada yang nggak tuh. Bukan ke bumi lah, pasti ke, tadi kan wacananya ke matahari ya. Matahari. Bukan ke bumi, itu ada. Alhamdulillah. Baik, yang keempat, ada yang tahu nggak nama dua bulan di planet Mars? Nemos dan Dermos. Oh ya, subhanallah gitu ya. Ya itulah teman-teman sekalian, kondisi pembelajaran kita. Kalau kitanya konsentrasi, pasti kita tahu. Benar ya? Apalagi yang punya cerdas bahasa, punya konsentrasi tinggi, bisa menjawab pertanyaan seperti ini. Nah, sekarang saya ingin ajak teman-teman untuk membandingkan dengan yang ini. Nah, tadi kan semalam sudah saya minta tuh masing-masing teman-teman untuk menyiapkan berapa lidi ya? 11. Hah? Berapa lidi? 55. Yang kemarin itu 55. Baik. Nah, kita main ya. Main sama-sama. Nanti teman-teman silakan siapkan masing-masing ya. Baik.
Cara mainnya adalah saya akan melakukan tepuk 1 sampai tepuk 10 yang menandakan itu membilang 1 sampai membilang 10. Jadi kalau misalnya saya tepuk begini, nah teman-teman siapkan tadi lidinya siapkan 2, dikelompokkan jadi 2. Nah, dikelompokkan 2, diambil 2 lidi maksudnya. Membilang 1, 2. Begitu ya. Jadi kalau saya tepuknya berapa ya? Nah, berapa tuh tepuk itu tuh? Berapa kali? Coba saya ulang ya. Saya ulang ya. Ayo ulang Pak Yuda. Siap. 1, 2, 3. Berapa? Berapa teman-teman? 4. Good. Berarti nyiapkan membilang 1, 2, 3, 4. Sama lidinya dikelompokkan jadi 4. Jadi diambil 4 lidi dan disatukan. Berarti itu adalah 4. Bisa? Oh iya. Baik. Sekarang kita mulai permainannya. Sama-sama. Saya juga melakukan nih. Siap. Perhatikan saya. Oke. Ada berapa? 4 ya? 5 ya? 5. 4. Ada 5. Oke, siap berkumpul ya. Kayaknya. Itu biarkan dulu sendiri. Kemudian berapa? 2. Oke. 2. Siap. Kumpulkan, ambil lidinya 2. Berikutnya ya. Berapa? 7. Ya, diambil lidinya 7. Berapa? 1. Oke, diambil 1. Berapa? 9 ya? 9 ya? 10. 10. Oke, 10. silakan lidinya dikumpulkan 10. 6, 7, 8, 9, 10. Nah, saya ada 10 nih. Udah, ya. Berapa? 3. Kumpulkan 3. Siap. Berapa? 4. 4. Good, 4. Oke, yang lain yang belum berarti berapa? 6, ya benar ya. Silakan dikumpulkan yang 6. Kemudian 8 ya, benar? Yang belum 8, biar nggak kelamaan nih maksudnya. Dan 9. Baik. Nah, saya kumpulin yang 9. Baik teman-teman, tadi sudah cukup ramai untuk tepukan yang tadi ya, yang berucap 1. Nah kalau saya tepuk ramai itu begini. Ya, ramai. Maka teman-teman silakan diurutkan. Tadi kan sudah dikelompokkan tuh dari 1, 2, 3, 4 sampai 10. Sekarang diurutkan. Silakan diurutkan 1 dari yang saya mau yang dari yang besar ke kecil deh. Ya, berarti dari 10 ya teman-teman ya. Dari 10, 9 dikelompokkan, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah? Baik. Nah, ini yang lebih lagi nih, itu cerita tentang bagaimana kita belajar membilang dan mengurutkan. Menurut teman-teman nih, dengan belajar seperti itu, kira-kira anak-anak akan nyontek-nyontekan nggak? Kan pakai madu dulu kan? Enggak, betul. Karena mereka sibuk dengan kegiatannya. Ya, begitu ya? Baik, sekarang kita ngambil yang kedua nih, yang membandingkan. Namanya tepuk AHA. Nah, dengerin nih, seru nih tepuk AHA nih. Nanti teman-teman ikut-ikut semua ya. Contohnya gini. 1, 2, 3. AHA, AHA. AHA, AHA. Good. AHA, AHA. Door. AHA, AHA.
Aha, aha. Yes, aku bisa. Bisa teman-teman? Yuk kita sama-sama ya. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Aha, aha. Aha, aha. Good. Good. Begini nih ya. Aha. Gitu. Oh, Ulang gini. ya. Aha, aha. Aha, aha. Aha. Good. Aha, aha. Door. Aha, aha. Aha. Aha, aha. Aha. Yes. Yes. Aku bisa. Aku bisa. Bisa. Baik. Nah, kalau ada tepukan seperti ini, berarti teman-teman silakan membandingkan dua kelompok tadi. Tadi kan ada kelompok tuh 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3 sampai kelompok 10. Nah, sekarang dibandingkan dari yang besar dengan yang kecil. Jadi teman-teman hanya membandingkan mana yang besar dan kecil. Misalnya saya ambil contoh, saya membandingkan 6 dan 1. Yang besar di sebelah kanan, yang kecil di sebelah kiri. Selanjutnya teman-teman mulai ya. Silakan. Yang kedua mana lagi? Silakan. Masing-masing ya, nanti saya tanya nih. Oke, saya sudah selesai. Sudah selesai teman-teman? Dah. Nah, baik. Saya mau tanya nih kepada siapa ya? Di sini ada, wah udah hujan nih. Boleh dong minta bantuannya, Bu Kiki. Boleh Bu Kiki? Bu Kiki membandingkan yang besar dengan kecil apa saja? Berapa dengan berapa? Boleh suaranya Bu Kiki? 8 sama 2. Bu Kiki. Iya, halo. Suaranya belum keluar Bu Kiki. Halo. Tadi 8 dan 2 katanya, Pak. Ada 2. Makanya ada suara. Ada 2. Kan tadi ada suara tuh. 8 dan 2 tadi kata Bu. 82 terus? Berarti ada 5 ya, ada 5 bagian kan? Perbandingan. Hah? Iya. Ya. Oke, contoh aja ya. Kalau saya tadi Bu Kiki tuh ada 8 dan 2, terus apa lagi tuh? 5 dan 1 misalnya kan? Nah, oke. Suaranya masih kedengeran nggak, Miss Ica? Masih. Suara hujannya kedengeran ya? Soal hujannya Aduh, kedengeran. minta maaf sekali nih karena hujan. Baik, teman-teman. Permainan seperti ini tentu setiap anak akan berbeda ya. Jadi membandingannya pasti berbeda. Jadi misalnya ada anak yang membandingkan 2 dengan 1. Ada membandingkan 4 dengan 3. Ada membandingkan 10 dengan 9 misalnya. Atau 10 dengan 1. Bisa kan seperti itu. Artinya dia tahu mana yang besar dan mana yang kecil. Nah, ini namanya proses pembandingan. Nah, sekarang yang terakhir ini adalah coba kita mengurutkan tadi. Kalau kita pakai tepuk 1, maka kita urutkan dari besar yang kecil. Tadi kan sudah ada tuh di kelompok ya. Sekarang misalnya gini, tepuk 1, pakai berucap. Tepuk 2, 1, 2. Artinya kebalikan. Nah, kalau saya tepuk 1, sambil ucap 1, maka kita mengurutkan dari yang besar ke kecil. Berarti dari 10 sampai ke 1. Nah, kalau saya ngomongnya begini, tepuk 2, 1, 2. Nah, monggo silakan. Jadi berapa urutannya? 9. Berapa? Bu Sarifah boleh? 9. 9 terus? Terus berapa Bu Sarifah? 8. Lalu? 7. Terus? 6. Terus? 5. Sampai 1 terus? 4, 3, 2, 1. Oh, good. Ya seperti itu. Ya seperti itu ya. Itu permainan-permainan yang bisa kita lakukan bersama anak-anak kita. Lanjut ya. Maaf. Jadi menurut Bapak atau teman-teman nih, yang mana yang anak sukai? Perbandingannya yang model berarti pertama atau model yang kedua?
Teman-teman, halo? Boleh kasih jawabannya? Model yang pertama tadi yang kasih teks, kemudian anak mengerjakan, atau dengan tadi anak-anak melakukan. Model Yang kedua. Kedua. Jadi anak-anak lebih happy ya, lebih senang begitu ya teman-teman ya. Iya. Nah, boleh dong kasih masukannya ke saya bagaimana cara merubah model yang pertama tadi di slide ini menjadi pembelajaran yang menarik menurut teman-teman. Ini kita bukan main benar atau salah gitu. Pasti orang boleh berpendapat. Ya. Ini ada teks ini, bagaimana caranya merubah teks ini menjadi pembelajaran yang anak-anak interaktif, yang mereka senang. Boleh? Kasih masukannya ke saya. Siapa? Yuk, siapa aja boleh kasih masukan. Boleh kasih masukan. Ini bukan benar salah ya, teman-teman. Monggo. Atau harus ditunjuk lagi. Seperti anak-anak kita di kelas begitu ya. Ditunjuk lagi. Mungkin menggunakan gambar agar si anak dapat menggambarkan apa yang sedang dipelajari. Seperti Oke, ini siapa ya ngomong ya? Maaf. Bu Rizka, Pak Yoda. Oh, Rizka. Iya, Bu Rizka. Oke, makasih Bu Rizka sudah mau menjawab. Boleh yang lain? Ada lagi teman-teman? Tadi kata Bu Rizka. Bermain peran mungkin, Pak. Bermain peran. Pak Ahmad ya, bermain peran. Oke, good. Yang Kita lain? tampung dulu. Tampung. Pak Rizal. Oke, yang lain? Digambar di papan tulis. Ini siapa nih, Bu Okta ya? Bu Ovi ya? Ya. Gambar di papan tulis kata Bu Ovi. Penasaran nih Dengan saya nonton sama film, Pak Pak. ini Pak Firman nih, boleh nih Pak Firman. Oh, ada Pak juga Firman. tadi nonton film, Pak Yuda. Kenapa? Dengan menonton film. Pendapat siapa nih? Nggak kelihatan tadi siapa. Ada katanya nonton film, good, baik. Ada lagi yang lain? Ada yang nonton film tadi, ada simulasi, ada yang pertama tapi apa tadi ya? Gambar. Digambar. Gambar. Gitu. Iya, betul. Diajak ke planetarium. Wih. Itu budgetnya Asik gede banget. tuh kayaknya. Budgetnya besar ya. Ya apalagi COVID begini nggak boleh ya. Kalau saya tuh biasanya kalau kayak begini nih, saya ajak anak-anak camping di sekolah. Jadi masuknya sore gitu ya, sore. Nanti pulangnya malam-malam lah, habis isa gitu. Kita ambil apa kalau yang punya teropong kecil gitu kan. Wih, asik banget itu. Kita bisa nonton bareng, lihat bareng gitu. Lihat sama-sama bintang-bintang kita atau planet-planet terdekat. Atau yang paling dekat adalah bulan kita gitu ya. Jadi itu menarik sekali buat anak-anak. Jadi anak-anak pasti excited. Baik, teman-teman, kita lanjut ya. Nah, inilah yang sebenarnya yang harus apa namanya dilakukan adalah anak-anak harus belajar dengan aktif. Jadi kalau teman-teman bisa membuat anak-anak belajar dengan aktif, pasti dijamin mereka nggak akan nyontek. Pasti mereka excited ya. Pasti mereka interested gitu ya. Interesting gitu ya terhadap kegiatan-kegiatan belajar, dan biasanya mereka akan selalu ingin menyelesaikan, mengakhiri hari ini, ingin ketemu dengan hari besok, ketemu dengan bunda gurunya, ketemu dengan ustadz gurunya, untuk dapat belajar apa lagi ya yang sudah disiapkan guru. Maka dari itu seorang guru itu harus banyak belajar juga kan, berarti dia harus banyak belajar sehingga explore gitu. Jadi kegiatan-kegiatannya selalu menarik, nggak kegiatan yang berulang, yang basi gitu buat anak-anak. Baik, teman-teman. Ini waktunya sudah mepet ya. Enggak 10 menit lagi. 10 menit lagi. Goals-nya adalah ini teman-teman, bahwa kita harus paham gitu ya, paham dengan pelajaran yang lebih mudah. Jadi apa ya?
kita tahu kebutuhan anak gitu ya. Pertama, kita tahu kebutuhan anak. Wah, ternyata anak-anak memang misalnya punya rentang konsentrasinya itu rendah, kemudian mereka sesuatu yang baru dan sebagainya. Itu yang bisa menarik anak-anak untuk selalu perform gitu ya di hadapan kita, dihadapkan sama-sama. Terus yang kedua, siswa akan paham pelajaran tuh jadi lebih mudah gitu jika gurunya itu menggunakan kegiatan-kegiatan yang kontekstual dan aktif, atau yang aktif dan kontekstual. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran kontekstual gitu ya? Jadi pembelajaran kontekstual itu yang pertama harus ada proses mencari. Jadi proses mencari itu dari anak-anak itu sendiri, bukan dari gurunya. Kalau proses mencari itu dari guru, maka itu akan hilang tuh rasa penasarannya. Terus yang kedua, harus dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari yang bisa kena nalarnya anak-anak gitu. Jadi kalau belajar matematika ya dengan alat peraga yang ada di sekitar. Kayak tadi nih kita mau pakai lidi. Kalau kebetulan misalnya anak-anak itu dari daerah pertanian, lagi habis panen jeruk misalnya. Wah, jeruk nih. Kira-kira nih alat peraganya apa ya kalau ada panen jeruk tuh? Kita bisa gunain misalnya biji jeruk gitu. Atau kalau punya jeruk yang besar kita nggak dijual ya kita pakai buah jeruknya gitu. Tapi untuk bisa lebih murah kita bisa pakai biji jeruk misalnya. Atau kita tinggal di daerah, saya pernah tinggal di daerah Banten itu atau KKN, itu di situ penghasil emping. Itu pohon Genetum genemon tuh ya, pohon apa namanya? Pohon apa? Ada tahu? Melinjo, Pak. Melinjo, betul. Melinjo. Pohon melinjo itu ya. Itu kan biji-biji melinjo itu bisa dijadikan alat peraga kita tadi. Kalau saya tadi kita pakai lidi gitu, atau bisa pakai korek api, atau bisa pakai yang ada di daerah dia, pakai biji melinjo gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian yang ketiga, penerapannya nyata gitu, kelihatan real gitu. Syukur-syukur kalau itu langsung bisa diaplikasikan dalam kehidupannya dia gitu. Itu akan membuat pembelajaran itu akan jadi lebih hidup. Baik teman-teman, masih ada waktunya kelihatannya Miss Ica ya. Nah 7 menit Ya. Silakan dibuka untuk Kita 7 tanya-jawab. menit. Boleh bertanya melalui kolom chat atau juga menggunakan fitur raise hand ya. Kalau mau bertanya langsung. Yuk, kita gali lagi 7 menit terakhir. Siap. Monggo. Boleh diramaikan kolom chatnya. Sudah ada ya. Ada tadi Pak Morgan kelihatannya sudah ada yang mau di-sharing Aktif ya? sama Pak Morgan nih. Mau Pak Morgan? Bagaimana? Teman-teman, kayaknya udah pada jago-jago semua nih ya. Udah paham semua ya. Oh, ada pertanyaan nih Pak Yuda. Ya. Dari Pak Morgan, bagaimana memberi motivasi kepada siswa agar lebih aktif dalam pembelajaran? Nah, bagus banget nih pertanyaannya. Nah, kan kita udah dapat pembelajaran tadi nih, open mind nih. Saya mau lempar nih pertanyaan, jawabannya kepada teman-teman ya. Jadi kita diskusi nih. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, menurut teman-teman, bagaimana caranya? Bagaimana cara memberi motivasi begitu ya kepada siswa agar lebih aktif dalam pembelajaran? Ayo, ada yang mau sumbang saran di sini dari teman-teman sekalian? Ini ada Pak Rizal, ada Bu Ridrin, ada Bu Cahya dari Cibubur, ada Pak Firman. Pak Firman ini belum kedengeran suaranya. Ada Bu Kiki, ada Bu Okta, ada Bu Ovi, ada Bu Putri dari Bojonggede, ada Bu Rizka, ada Bu Sofi juga ya, ada Bu Sarifah,
Ada Bu Tazkiyatun Nufus ya. Monggo, silakan. Ada yang mau sumbang saran boleh? Ada? Berdasarkan yang tadi aja gitu ya Pak. Kira-kira apa nih gitu. Ayo. Kalau malu-malu boleh di chat juga boleh. Kalau malu-malu. Boleh sumbang jawaban Pak Yuda? Oh boleh. Boleh. Oke, Boleh. mungkin silakan, Miss. salah satunya kita memposisikan diri kita tuh sebagai anak. Kalau misalnya kita belajar tentang tadi planet Mars, kalau kita dikasih bacaan, kayaknya kita tertarik nggak sih gitu. Kita aja nanya ke diri kita, misalnya kadang kita nggak tertarik gitu. Jadi berarti memang nggak bisa begini nih belajarnya, berarti harus ada cara yang lain. Jadi cara memberi motivasi kepada siswanya, salah satunya kita sadari kalau kita yang jadi mereka, kita nih mau nggak diajarin dengan cara seperti itu. Iya. Mungkin kayak gitu. Oke, terima kasih Miss Ica atas sumbang sarannya. Ada lagi kah dari peserta? Ini ada Bu Sofi nih, boleh nih, silakan dibacakan Miss Ica. Bu Sofi, oke. Oh, ada caranya itu memberikan kenyamanan, yaitu anak dan juga guru siap belajar. Kenyamanan dulu kali khususnya buat siswa ya, sebelum pelajaran dimulai. Kalau ada jawaban seperti ini nih, Miss Ica dan teman-teman, kan memberi kenyamanan. Kenyamanannya seperti apa ya? Nah, itu boleh dia. Bisa dijelaskan Bu Sofi, kenyamanan yang seperti apa yang membuat guru dan anak-anak siap belajar? Boleh Bu Sofi? Ya. Jadi anak memang harus siap dulu, anak nyaman dan belajar, artinya suasana hatinya gitu ya, dia siap. Jadi kita sebelum belajar itu memberikan pertanyaan, kalau saya biasanya gitu ya, apakah sudah siap gitu, terus gimana nih perasaan kalian pagi hari ini gitu kan, karena saya pernah dulu belajar di TK ya Pak. Itu kan anak tuh pagi-pagi tuh pasti pengen cerita gitu kan, pengen cerita segala macam lah gitu kan. Jadi padahal kita kan harusnya udah mulai belajar. Jadi kalau saya, jadi kadang, ayo siapa yang mau cerita dulu? Oh semua kan satu-satu. Terus selesai cerita semua, ada yang mau ke belakang, misalnya gitu ya, ke PAK atau BAD gitu. Atau ada yang mau minum, gitu kan. Nah, jadi maksud saya supaya nanti ketika mereka mau belajar, sudah tidak ada tuh yang misalnya angkat tangan, mau ke belakang, mau minta minum, mau ini, mau itu, mau cerita ini, mau cerita itu, gitu kan. Seperti itu. Nah, setelah itu baru deh kan anak nyaman, anak sudah enak, gitu ya, sudah siap, kita baru mulai memberikan pelajaran yang akan kita lakukan. Kayak gitu mungkin ya Pak. Oke, terima kasih Bu Sofi. Bu Sofi ya. Bu Sofi dari mana nih Bu Sofi? Saya dari Depok Pak. Depok. Iya. Oh Depok, Bu Sofi Depok. Oke, biar soalnya tadi nggak ada domisilinya, jadi saya agak nggak tahu dari mana gitu. Baik, terima kasih Bu Sofi atas jawabannya gitu, atas sharingnya begitu ya, karena sudah pernah menjadi guru, jadi memberi kenyamanan pada anak-anak sebelum belajar dimulai. Baik, teman-teman sekalian, kira-kira itulah yang bisa kita diskusikan hari ini tentang open mind. Jadi amat sangat penting ketika seorang guru, seperti tadi disampaikan oleh Mica, mengaca kepada dirinya sendiri dengan pembelajar seperti itu, kira-kira nyaman tidak dengan kita sebagai seorang pembelajar misalnya. Memposisikan kita diri sebagai anak dulu gitu ya, sebagai si pembelajar gitu. Oh, kalau ternyata nyaman, oke. Tapi ternyata lihat lagi ke dalam dengan pembelajaran yang sesederhana itu, benar nggak sih nyaman gitu? Tanyain sendiri gitu. Alhasil gitu ya, asalnya pasti membutuhkan effort yang lebih gitu ya dibanding guru yang sekadar membuka buku paket, kemudian catat buku di papan tulis, kemudian anak mencatat ulang, begitu ya? Atau
ya kebanyakan guru lebih banyak menyiapkan sesuatu dari buku yang sudah ada, jadi dia tidak mempersiapkan malam harinya atau kemarinnya setelah pulang sekolah, besok kita mau belajar apa. Nah, beruntunglah buat anak-anak kita yang memiliki guru-guru yang sangat peduli kepada anak-anaknya atau siswa-siswanya dengan mempersiapkan diri dengan optimal sehingga anak-anak bisa mendapat pemahaman gitu ya, pemahaman gitu, tentu pemahamannya beda-beda ya, pemahaman sesuai dengan apa yang dia butuhkan dalam hidupnya gitu. Mungkin itu. Oh, ada Pak Firman nih, Pak Firman, halo, assalamualaikum Pak Firman. Suaranya Pak Firman, halo. Suaranya kecil. Tapi nggak awas. Oke, baik teman-teman. Semoga open mind ini sebagai pembuka dari materi-materi berikutnya buat teman-teman bahwa menjadi guru itu bukan menjadi guru yang biasa, tapi harus menjadi guru yang luar biasa. Terima kasih Miss Ica dan teman-teman. Saya rasa materi saya cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ambil alih lagi. Jadi tadi ya kesimpulannya udah dikasih tahu sama Pak Yuda. Salah satunya semoga kita ini bisa menjadi guru yang luar biasa. Walaupun misalnya kita punya masa lalu yang kayaknya sekolahnya biasa-biasa aja deh, tapi sebenarnya kita tuh bisa upgrade diri kita lagi untuk jadi guru yang luar biasa. Yang pertama kita harus tahu kebutuhan siswa, yang kedua kita bisa menyajikan pembelajaran yang aktif dan kontekstual. Itu aja untuk sesi pertama pada hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pukul 10.15. Ditunggu lagi kedatangannya. Oh iya, Miss, kita foto dulu yuk. Oh ya, betul. Foto bareng-bareng Pak. Sebagai bukti boleh absensi dinyalain, ya. Boleh dinyalain kameranya. Monggo di. Ngapain sih lu joget-joget? Lu kayak anggota K-pop aja lu. Yuk, Bu Kiki, Bu Tazkiyatun, Udah, handphonenya Bunda Jati, yang joget. Bu Putri. Yuk. Siap. Kita dulu bersama. Fir, ini kan udah kayak Alfamart. Bu Aini. Apa Indomaret? Kalau Di gitu bukan dari tadi. Ya udah. Oke, kita foto dulu ya. Seadanya aja nggak apa-apa. Oke. Boleh senyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Ya, walaupun ada satu pertanyaan yang belum terjawab tadi dari Bu Aini Nurmajati, bisa kita jawab masing-masing aja ya. Boleh jadi bahan renungan masing-masing. Oke, sampai ketemu di sesi kedua pukul 10:15. Ditunggu lagi kehadirannya. Saya sebagai moderator pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sama-sama. Pak Yuda dan Mbak Ica. Sama-sama Bu Kiki.